Selamat datang kembali dalam program My Journey. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita culik dari kesibukannya. Mari kita sambut Swimijian Changmenfuren. Selamat siang, selamat datang Changmenfuren dalam acara My Journey. Selamat siang, bertemu kembali muda-mudi dimanapun berada dalam program My Journey. Changmenfuren, tanpa mengurangi rasa hormat, apakah boleh saya panggil AI supaya lebih akrab? Ya, boleh aja. Oke, Changmenfuren, jadi kita masuk podcast nih. AI ini kan selain sebagai Changmenfuren, AI ini juga sebagai koordinator pengembangan muda-mudi pusat nih. Apa sih latar belakangnya AI di bidang ini? Apakah karena muda-mudi ini juga yang akan kedepannya membawa semen? Iya, untuk di muda-mudinya ya. Ya. Memang sih dari muda-mudi ini ada satu yang program yang sudah disampaikan dari Changmenfuren kita bahwa ada satu wadah lah untuk muda-mudinya gitu, untuk pengembangan khususnya di muda-mudinya gitu. Oke, kalau boleh tahu, menurut AI ini sebagai koordinator pengembangan muda-mudi pusat, gimana sih tanggapan AI terhadap kinerja muda-mudi pusat, terutama bagian daerah AI, kalau boleh tahu? Maksudnya kendalanya atau gimana nih? Kinerjanya yang AI ini kan udah menjabat kurang lebih 1 tahun ya? 1 tahun lebih. 1 tahun. Selama 1 tahun ini, apakah AI ini puas nggak sama kinerjanya? Terus atau ada kendala juga? Mungkin AI bisa sedikit sharing-sharing AI. Ya, dibilang puas. Ini masih program baru ya memang ya gitu. Awalnya kan memang muda-mudi ini menjadi satu program dari daerah masing-masing di Taukuan. Jadi muda-mudi ini sudah di dalam semen kita, organisasi ini udah masing-masing daerah itu mempunyai program masing-masing gitu. Tapi kali ini ingin tersistem gitu ya. Jadi pusat mengadakan satu untuk pengembangan dari muda-mudi di daerah ini supaya menyeluruh perkembangan kemajuannya itu bisa sama-sama gitu, sama rata. Makanya ada programnya, ada sistemnya gitu. Nah, itu yang kita coba gitu. Kalau dibilang puas ya masih belum tahu progresnya sampai di mana gitu ya, belum baru 1 tahun lebih gitu. Ya pastilah ada kendala dan sebagainya. Tapi intinya satu wadah ini memang untuk muda-mudi ini ada tempat untuk mereka belajar gitu, untuk berkembang sesuai dengan potensi, mungkin ide-ide. Tahu kan anak-anak muda kan banyak sekali ide-idenya dan sebagainya. Tentu saja untuk kemajuan dari organisasi itu sendiri maupun masing-masing dari muda-mudi itu sendiri gitu. Sejauh ini kalau boleh tahu AI, sistem atau acara-acara apa yang udah berjalan dalam muda-mudi pusat AI? Kalau yang di pusat kan memang begini, kalau di daerah mereka ngumpul diskusi, sharing atau apa begitu ya. Tapi kalau di pusat ini kita lebih mulai kita mengambil satu pembinaan pengembangan untuk mungkin di tausiahnya gitu ya, di tausiahnya mereka belajar gitu. Lalu kita mencoba bekerja sama juga dengan para pembicara nasional, para senior kita lah untuk memberikan satu inputan tausiahnya gimana gitu ya. Jadi ngerti, lebih mengerti gitu tausiahnya, karena kita sudah tahu kan gitu. Jadi lalu juga di pengetahuan umumnya juga. Jadi banyak sekali belajar, mau untuk di bisnisnya atau misalnya untuk kreativitasnya, mungkin juga mereka punya talent di mana gitu, supaya anak-anak ini yang punya bakat ini bisa dikembangkan gitu. Dan mereka tentu saja pasti ya ada kendala kesulitan yang kita akan bantu di sana. Jadi kita buat acara itu cukup menarik sih, baru dimulai memang tahun ini. Ya ada lebih dan kurangnya, masih progres lah ya gitu. Topik-topiknya apa nih Ai kalau boleh tahu?
dalam acara? Banyak gitu ya, banyak. Khususnya kalau untuk yang di umum, pastilah kalau anak-anak muda kan pasti masih sekolah ya, ilmu pengetahuan kalian bisa cari sendiri. Tapi kalau misalnya untuk dunia karir kalian tentu saja ingin belajar dong. Manajemen misalnya untuk IT-nya mungkin ya, banyak sekali yang kita gali, dan narasumbernya yang kita ambil pun juga kita ambil dari luar. Jadi janganlah kita ketinggalan lah muda-mudi ini untuk selalu belajar, berkembang gitu. Jadi narasumber yang pada memang di bidangnya, expert di bidangnya, untuk sharing lah gitu ya, apapun itu. Nah sekarang kan mau belajar saham yang ngerti gitu ya, belajar apa saja itu boleh lah, ayo gitu. Nah dari muda-mudi kita ini tentu saja kan kemampuannya ini juga dimaksimalkan gitu. Nah mereka punya talent di mana, nah itu tujuannya. Termasuk juga untuk tausiahnya. Nah, kebanyakan kan kalau muda-mudi zaman sekarang ini bermasalah cinta ya. Wow. Ini kalau boleh tahu Ai, dalam spesial bidang ini ada nggak sih maksudnya Ai masukan untuk muda-mudi yang expert tentang bidang cinta? Apakah maksudnya pembicara ini ada nggak sih yang expert juga dalam hal percintaan ini loh? Nah ini saya muda. Kalau percintaan itu kembali lagi pribadi masing-masing ya, tapi tetap kita belajar semua juga. Jadi secara kejiwaan tuh bagaimana sih gitu, misalnya cari pasangan tuh bagaimana, itu bagian dari hidup kita juga gitu, muda-mudi ya, nggak hanya karirnya, tentu saja untuk rumah tangganya nanti kan gitu, gimana sih cara milih jodoh yang baik ya kan gitu. Nah itu juga sudah oleh senior kita juga sudah diberikan pastilah gitu ya. Jadi, semua nanti bakalan ada juga pembahasan tentang cinta. Kapan dari udah sempat sudah ada kan, ya tentang dibahas tentang cari pasangan yang baik, partner yang baik itu gimana sih, kalau bisa, kalau misalnya beda keyakinan misalnya gimana gitu kan, apakah harus satu keyakinan yang supaya sejalan. Nah itu kan udah dibahas juga gitu. Iya. Nah Ai, kalau boleh tahu nih, Ai ini kan juga udah pengalaman sebagai senior, juga pengalaman sebagai orang tua. Menurut Ai perbedaan karakter juga sikap muda-mudi zamannya Ai sama zaman sekarang ini apa Ai? Banyak beda ya, kayaknya banyak beda gitu. Kalau zamannya AI mungkin anak-anak dulu kan berbeda banget ya gitu. Kalau dulu itu nggak selengkap sekarang, semua kayaknya fasilitas tuh ada. Apalagi sudah kemajuannya, sudah zamannya beda ya, semua digital semua gitu, semua serba cepat. Mau belajar apa tinggal mungkin cari di Google ya, di komputer. Kalian buat tugas ataupun sekolah, tugas di sekolah ataupun di kerja itu dengan mudahnya. Kalau zamannya Ai dulu itu komputer tuh masih Pentium berapa itu ya, masih mesin ketik ya, masih mesin ketik. Jadi kalau mau buat tugas atau apa itu ketik 10 jari, tahu kan? Ya, yang pakai mesin itu gitu ya. Komputer tuh belum. Zaman itu juga televisi, radio zaman AI ya. Tahun itu baru radio, itu baru, televisi juga baru, laptop itu juga masih baru. Jadi semua itu masih manual tertulis. Tapi gini ya, kalau menurut saya apakah bukan terkadang ya, kalau dengan zaman yang manual tuh kelihatannya kayak usaha itu lebih mudah kalau misalnya kita pakai manual gini ya, lebih ada usahanya. Sedangkan kalau sekarang ini semua via digital, semua kayaknya terlalu gampang, kayak nggak ada usahanya. Iya betul. Kalau menurut Ai kayak gitu tuh mending kita ini bisa semua digital atau ada yang manual gitu Ai? Ya ada plus minusnya lah ya gitu. Kalau sekarang serba mudah, kalian enak mengerjakan tugas atau apa, tapi coba dibayangkan gitu. Mungkin kalau laptopnya hilang atau HP-nya hilang, waduh data semua di situ udah selesai gitu ya. Kalau dulu
tidak gitu, bener-bener dicatat gitu ya sampai wah buku itu udah catatannya tebal, orang-orang mau gambar atau apa, bener-bener gitu. Lalu mereka lebih langsung aplikasinya langsung dijalankan, dibuat. Jadi misalnya kita punya project gitu, sudah dirancang begini, digambar, lalu dicari bahannya langsung dikerjakan. Misalnya kalau kita ngomong, wah ini lagi proyeknya lagi buat ini gitu ya, seperti itu. Jadi lebih langsung ya. Lebih instan. Bukan instan, mereka lebih berupaya ini gitu ya, langsung ingin tahu jadinya. Kalau sekarang kan nggak, asal satu tag begini udah kayaknya tetek udah jadi beres. Betul. Kayaknya semua beres gitu ya, cepat gitu. Dan itulah yang mungkin perbedaan ya anak-anak dulu zamannya dengan sekarang. Jadi mereka lebih gampang lah gitu kayaknya ya, satu sisinya. Tapi jadi nggak perlu berupaya dengan keras, sudah bisa gitu. Kalau anak-anak dulu nggak, bener-bener itu wah mati-matian kayak usaha. Harus usaha. Sekarang ini bahannya apa nih, kebutuhannya apa nih, alat apa yang harus disiapkan gitu ya. Kutik-kutiknya itu bongkar pasang itu langsung gitu lah, seperti itulah kurang lebih. Nah itu berbeda jadinya. Kalau itu kan dari sudut pandang kemajuan teknologi ya. Nah kalau sifat AI gimana? Kalau zaman sekarang nih, kalau yang saya lihat ya, ini sorry aja, yang saya lihat sih kebanyakan kalau misalnya terutama tata krama ya, biasanya kalau udah di zaman sekarang nih kayaknya kalau sama orang tua mantah itu udah biasa gitu. Tapi kalau zaman dulu kan berani mantah, tak pukul kamu. Nah itu kan kayaknya kan udah beda. Kalau menurut AI, sifat yang dari generasi zaman dulu sama zaman sekarang ini, menurut pandangan AI ini gimana nih? Ya pasti ada bedanya. Itu tadi, semua kemudahan yang sudah didapat dengan cepat, instan, apalagi orang tua ya terhadap anaknya, saking sayangnya mungkin semua sudah disiapkan. Jadi tidak mengenal kata sulit, ingin apa semua sudah ready, ada. Nah ini akan mempengaruhi secara kejiwaan untuk anak-anak mudanya. Jadi kurang apa ya? Kurang rasa, ada bertahannya kurang ya, keuletannya, keberanian untuk mencoba hal baru. Betul. Nah itu tadi, karena semua sudah ada. Kalau anak-anak dulu tidak gitu, nggak dikasih apa-apa, pingin dia cari usaha sendiri gitu, juga balik cari sendiri sampai. Jadi kalaupun berhasil ada satu kepuasan sendiri. Nah itu membuat, kalau saya melihat, jadi secara mental anak-anak itu survive, lebih mau kerja banting gitu ya. Iya, gitu, itu jadi, aja. Kalau gitu, sekarang sih kasarannya kayak wah gampang banget dapat, jadi nggak ada rasa kayak gitu ya, semua sudah ada. Iya, semua udah instan nih kasarannya. Orang tua kasih, ya udah, kasarnya nggak ada rasa untuk memiliki gitu ya, kayak berusahanya itu kurang. Usahanya kurang. Betul. Jadi keuletannya juga kurang. Terus makanya secara mental anak-anak sekarang ini karena instan tadi, mudah. Jadi kalau padahal realitanya, faktanya itu tidak segampang itu gitu ya, sulit gitu loh kehidupan ini gitu ya. Mau di dunia sekolah, apalagi dunia sudah bekerja, persaingan begitu ketat. Bagaimana kamu harus bisa memenangkan ini semua. Nah tapi karena itu tadi udah keenakan, jadi semua kalau misalnya wah ternyata nggak berhasil gitu ya, anggaplah misalnya kalau dulu kan anak-anak kan begini, wah harus juara 1 dan sebagainya gitu ya. Tapi mereka dengan usaha itu. Kalau sekarang ya, kalau sekarang kan enggak gitu kan, gampang aja. Nggak harus juara 1, yang penting naik kelas. Gitu ya, kan beda gitu. Jadi nggak ada gregetnya, nggak ada upayanya. Lalu ketemu fakta yang wah masalah realnya mungkin di dunia kalau sudah bekerja ya, kalau yang mereka sudah bekerja gitu stuck begitu, nah mulai mentalnya, kembali lagi mentalnya gitu kan, putus asa, down, gimana, bingung, dan seperti itulah anak-anak muda sekarang. Mungkin karena orang tuanya yang berjuang, anaknya cuma terima jadi ya. Iya betul, salah satunya. Nah
AI, kalau zaman sekarang ini kan muda-mudi ini kan kesulitan untuk menyampaikan ide sama senior-seniornya nih. Ada nggak masukan-masukan dari AI untuk muda-mudi terhadap senior gitu? Kalau pandangannya AI terhadap muda-mudi zaman sekarang, terutama di dalam sumber terhadap senior tuh gimana sih AI kalau boleh tahu? Agak kesulitan ya, Iya. agak kesulitan dalam komunikasi. Ya memang ini perlu dua arah ya, dua arah. Di satu sisi kita sebagai senior tentu saja diharapkan kita membimbing ya anak-anak kita atau adik-adik kita gitu ya, untuk mereka ini berkembang maju gitu ya. Lalu asuh juga ya. Jadi mereka ini butuh satu tempat, satu wadah untuk mereka menyampaikan mungkin pendapatnya, idenya ya, usulan-usulan. Nah, sebagai yang senior tentu saja diharapkan dengarkan dulu, lalu berikan satu kepercayaan kepada mereka. Jadi kalau misalnya udah kasih tugas, ya udah percayain gitu. Mungkin hasilnya tidak sesuai, ya mungkin tidak sesuai. Tentu saja ada kurang dan lebihnya. Ini kan proses dari mereka untuk tumbuh gitu ya. Nah, ini sebagai senior yang membimbing tentu saja bisa memaklumi, tapi membimbing juga. Oke, kamu kurang di sini. Oke, kamu harus begini dan sebagainya. Sekali lagi, untuk yang muda-mudi sendiri, ya tentu saja juga sampaikan kesulitannya apa, ya sampaikan dengan komunikasi yang baik. Muda-mudi ini kebanyakan takut gitu loh untuk mau menyampaikan, mau menyampaikan kesulitannya apa, terus habis itu juga mau menyampaikan masalahnya apa. Kebanyakan sih kalau muda-mudi kan, ya gitu aja. Nah ini mungkin ada nggak masukan nih untuk muda-mudi ini AI, jadi supaya wah kamu nih harus lebih berani atau gimana gitu? Iya memang muda-mudi banyak karakter juga ya. Ada yang ya udahlah gua nggak mau pusing gitu ya, udah semua ditinggalkan gitu ya, cuek aja ya udah dikerjain gitu. Ataukah ada yang masih mau belajar, mau peduli gitu. Sebenarnya kalau disampaikan dengan baik, dengan etika yang baik, komunikasi, sekali lagi komunikasi antara dua arah ini yang saling ngayomin, saling belajar lah. Saya bilang kita semua siutoran, yang muda-mudi iya, yang senior juga iya. Jadi berikan wadahnya juga, lalu bimbinglah dengan baik, lalu komunikasi dua arah yang baik. Itu aja. Jadi yang muda-mudi harus berani sampaikan gitu kesulitannya apa gitu ya. Lalu butuh dukungan apa gitu ya. Iya. Supaya sama-sama kita ini sama-sama maju, baik dari muda-mudi juga seniornya sama-sama juga meregenerasi ya. Betul. Ya AI ini kan tadi kan pertanyaan seputar AI sebagai pengembangan muda-mudi Busan AI. Kita masuk ke yang lebih pribadi ya AI ya. Iya. Nah AI, kalau boleh tahu nih AI, ini kan Su Ping kan sebagai Cangbadan dan ini sebagai Cangmanfuran. Nah AI, perbedaannya AI sebelum dan sesudah jadi Cangmanfuran nih apa AI? Apakah ada suka dukanya juga? Misal enaknya kalau jadi Cangmanfuran pengikutnya banyak, fansnya banyak gitu, terus follower IG-nya naik, kayak artis ya. Iya, kayak artis, dicari banyak orang gitu. Aduh, bedanya apa ya? Sebenarnya nggak ada perbedaan gimana ya gitu. Karena Cangmanfuran ini kan kita ketahui adalah satu jabatan ya untuk di Semen kita gitu ya, jabatan yang kebenaran juga yang dipegang oleh sesung kita di Vincent. Nah, sebagai pasangannya tentu saja kita sudah mengerti ya prinsip tanggung jawabnya yang cukup besar yang kita harus pegang, kita harus jalankan gitu. Ya ada sih suka dukanya, beratnya di mana ya ada gitu. Tapi kalau sampai waduh jadi kayak artis atau apa ya enggak. Bagi kita soalnya
kita berjuangnya ya, saya memberikan satu istilah berjuang itu untuk Sunmen maupun organisasi ya, karena suku juga mengajarkan kita semua murid-muridnya ini adalah kita mempunyai satu tanggung jawab berjuang gitu. Ya, jadi ya banyaklah suka dukanya juga gitu, nggak ada perbedaan khusus gimana. Terus puasa jadi artis enggak lah, sama. Nah, kalau misalnya nih, ini kan AI setelah jadi Cangmenfuran dan Subimbing setelah jadi Cangmenden, ada nggak sih maksudnya kayak hubungan di keluarganya gimana, berbeda? Atau kalau yang dulunya, kalau sebelum jadi Cangmenden nih misalnya kita bisa setiap hari kumpul keluarga, sekarang kan lebih sibuk untuk simpen gitu loh. Ya pasti ya. Jadi dari kalau kita bicara tentang Cangmenden, beliau sih memang berjuangnya masih masa itu masih sekalian lah ya, remaja SMA atau apa itu sudah jangkau, sudah keluar kota dan sebagainya. Ini sebelum ditunjuk sebagai Cangmenden. Udah keluar kota mau jangkau atau apa. Jadi udah, itu pun juga sebelum berkeluarga. Jadi memang sudah di sana gitu ya, udah tugasnya dia lah. Makanya tadi tidak ada perbedaan. Ini kan hanya ketambahan jabatan gitu ya, ketambahan jabatan gitu. Itu masa itu sudah jangkau mau keluar kota di sela-sela sekolah beliau gitu. AI ikut nih kalau keluar kota? Waktu itu enggak lah, kan kita masih pacaran. Masih termasuk muda-mudi gitu. Jadi LDR atau enggak? LDR. LDR atau enggak? Ya gitulah kurang lebih ya. Jadi sekolahnya di mana, Cangmenden saya juga masih sekolah gitu. Juga ada kegiatan, saya sampai kerja dan sebagainya. Tapi saya sudah syutau juga gitu. Oh, saat itu udah syutau ya? Iya. Iya. Lah, hubungan sama keluarganya gimana nih? Maksudnya sama anak-anak setelah jadi Cangmenden, apakah waktunya itu bisa terbagi? Susah nggak sih untuk membagi waktu juga, apalagi dengan sibuknya Cangmenden juga Cangmenfuran gitu loh? Iya. Kalau sekarang membicarakan mengenai waktu setelah berkeluarga, ya sulit memang ya membagi waktunya gitu. Khususnya Cangmenden kita sudah keluar kotanya pasti, jangkaunya pasti ya, bersama suku kita kan gitu ya. Nah itu saya sebagai pasangan tentu saja saya ngikutin gitu. Lalu di dalam keluarga ya nggak nuntut dikit lah gitu ya, waktu menginginkan ada waktu lah untuk anak-anak gitu, untuk keluarga gitu. Jadi weekend biasanya ya, Sabtu Minggu gitu diupayakan ada waktu untuk keluarga, bersama keluarga, itu aja sih. Ya nuntut dikit lah. Anak-anak nggak pernah protes nih ya? Ya pasti protes ya, mereka dengan usia yang masih ini pasti, kenapa nih bapaknya pada kemana, sibuk apa gitu ya, inginnya main bersama, ternyata nggak ada gitu ya. Sempet sih protes gitu, aduh bapaknya udah milik orang banyak gitu ya, Bapak nasional. Iya, Bapak nasional gitu. Dan AI menjelaskan dengan sesuai usia anak-anak itu tadi, makanya nuntut waktu untuk keluarga. Pokoknya harus, anak-anak masih kecil juga ya, jadi mereka ingin satu kedekatan dengan orang tuanya gitu. Sabtu Minggu harus nih acara keluarga. Sabtu gitu. Minggu ya. Nanti gitu. kalau belum weekend nggak bisa nih ya ini. Iya. Sisanya itu udah oke deh gitu. Aduh, ya. Kasian juga ya, karena kesibukan ya, bener sibuk sampai long weekend. Jadi kalau liburan gitu gimana ini? Misal mau keluar negeri nih, nggak bisa dong? Ya udah nggak ada lagi, hanya begini. Karena kebenaran kan kita setelah berkeluarga kan pindah ya, mau ke Lampung, dari Jawa ke Lampung gitu ya. Lalu jadi kalau anak-anak pada waktu libur kita baru ke Surabaya gitu. Liburan cuma di Surabaya? Ya, tunggu bobotnya gitu. Kita udah biasakan seperti itu. Nah itu acara keluarga lah ya gitu, untuk sekedar tengok orang tua gitu. Harus itu.
Waduh, juga maksudnya sepertinya kayaknya kurang me time-nya jadi kurang ya. Iya, udah nggak ngomong me time lagi, dah udah tugas dan negara. waktunya masih untuk keluarga juga dan orang tua saat itu ya gitu. Tapi sekarang masih ada nggak maksudnya kegiatan bersama keluarga nih? Kan setahu saya ini anak-anaknya Ai semua udah berkeluarga. Ya, sudah masih berkeluarga. Masih ada sudah berkeluarga, semua udah di Jakarta begitu. Semua ya. di Jakarta. Tapi selalu kita tetap saling berkunjung, malah kita yang mengunjungin gitu ya. Sekarang mereka sudah berkeluarga masing-masing, kita hanya berkunjung gitu untuk acara keluarga. Selalu. Bagi AI itu keluarga yang utama gitu ya. Sesibuk apapun, saya percaya Toy juga mungkin yang muda-mudi pun juga ingin kan seperti itu juga ya, harus ada gitu. Karena masanya itu waktu cepet ya, apalagi lo anak-anak sekolah, setelah sekolah kuliah lalu bekerja, habis itu berkeluarga, udah selesai. Kan? Nah, Ai nggak ada rencana nih untuk pindah ke Jakarta, kan anak-anaknya semua di Jakarta ya? Iya juga sih, tapi masih ya karena pekerjaan juga ya, masih pelan-pelan lah. Semua di Lampung. Jadi dari awal AI sama Cang Benden memilih untuk tinggal di Lampung nih karena memang alasan pekerjaan ya? Iya, pekerjaan kan sudah tinggal di sana cukup lama ya, sejak berkeluarga jadi udah puluhan tahun gitu, anak-anak lahir di sana semua. Kalau kita move ke Jakarta ya lihatlah nanti perkembangannya gitu. Ini pekerjaan kalau boleh tahu nih, ini urusan semen atau memang ada pekerjaan yang ada pekerjaan di luar itu? Oh, memang ada pekerjaan. Jadi bukan karena urusan semen di Lampung akhirnya wah mau meninggalkan ini susah. Enggak, pekerjaan kita tetap ada pekerjaan itu. Nah makanya pekerjaan ini saya handle gitu. Jadi Cang Benden lebih fokus di semuanya organisasi ya gitu. Nah itu aja beratnya. Sudah ada tanggung jawab besar yang menanti. Berarti benar-benar kayak harus komitmen ya untuk semen, Cang Benden untuk semen, AI untuk keluarga. Iya. Bener ya iya. Nah AI ini kan udah siutau udah lama ya, 40 tahun lebih ya, kurang lebih ya. Ya, tahun 1980. 1980. Ya. Nah, AI kan juga udah ikut sefu lama banget nih. Setahu saya AI udah ikut sefu lama banget. Apa sih maksudnya pengalaman siutaunya AI yang bisa dibagikan, suka dukanya siutau udah 40 tahun nih. Apa dulu ini yang mau ditanya? Kalau siutaunya panjang soalnya, kalau cerita selesai nanti acara kita. Mungkin yang bisa mengena untuk muda-mudi nih AI. Misal ini waktu siutau zaman dulu pernah jadi muda-mudi nih kayak putus asa atau apa, kan muda-mudi zaman sekarang ini kan kayak muda tuh capek wis enggak wis kayak uring-uringan gitu loh. Apa ya gitu. Iya. Waktu itu saya sebelum siutau ini juga ya satu keyakinan lainnya ya gitu. Masa itu muda-mudi yang saya cukup kritis orangnya, jadi satu keyakinan tuh nggak gampang percaya. Jadi kalau misalnya ayo ikut ini gitu, kalau anak-anak sekarang mungkin ayo ikut-ikutan gitu ya, ngomonglah siutau ikut-ikutan gitu. Jangan seperti itu gitu. Sebelum kita yakin ya kita nggak perlu masuk gitu. Anggaplah nggak percaya nggak apa-apa gitu. Tapi cari tahu setelah itu gitu. Gali lebih dalam. Gali lagi. Karena ini satu keyakinan bukan lagi tren atau moodnya lagi baik terus ikut atau tidak, bukan. Satu keyakinan itu hal yang prinsip gitu. Nah kita siutau ini kan satu keyakinan, satu jalan ini untuk manusia jadi yang benar. Ini seluruh hidup kita gitu ya. Lalu proses dari siutau ini kan membentuk karakter kita jadi baik kan gitu. Nah jadi saat itu kan masih muda banget ya, waktu itu masih SMA ya Pak ya, SMA baru siutaunya itu baru tauing ya. Tapi saya setelah tauing itu saya pelajarin lebih jauh lagi. Tahu ini apa, ngajarin apa gitu. Jadi sangat kritis. Jadi diskusi dengan
teman-teman dengan seniornya saat itu, yaudah ini apa gitu. Kan dulu kan aneh juga kan kalau latihan bisa begini gerak-gerak atau apa gitu. Wah nggak gampang percaya saya, paling nggak bisa gitu. Nah, pikirannya kritis gitu. Kalau zaman dulu kan, kalau apalagi tauingnya mulai SMA nih. Kalau boleh tahu ya, kok lebih memilih ke arah tahu daripada kalau zaman sekarang sih jujur aja jalan kamu lebih enak lagi. Kok maksudnya ini lebih memilih, wah kita nih mumpung masih muda kita harus getol di tahu lah. Kalau zaman sekarang kan kayaknya lebih, apalagi muda-mudi ya kita ngomong secara terbuka, kalau muda-mudi ini lebih senang jalan-jalan atau main. Nah, kenapa itu ada pikiran untuk kritis ke arah sana? Iya. Sebenarnya gini, nah ini mungkin juga satu pemahaman ya, pemahaman sebagai muda-mudi ini, generasi khususnya yang Syuto ini harus kita itu apalagi satu keyakinan itu tadi, jadi mindsetnya dibenerin dulu gitu, nggak boleh ya udahlah pokoknya santai aja, sekolah ya sudahlah sekolah, yang biayain juga orang tua, nggak boleh begitu, apalagi satu keyakinan gitu. Atau misalnya oh ya sudahlah disuruh papa mamanya ya udah ikutnya itu pasti tidak dengan hati, ya kan gitu. Padahal satu keyakinan tidak seperti itu, itulah yang akan membentuk pribadi ke depannya, pribadi dari anak muda itu gitu ya. Jadi penting bagi AI dulu, penting banget gitu. Jadi sebelum memutuskan itu bolehlah kamu nggak percaya, tanya jawab, diskusi sampai sudah ngerti banget. Nah sehingga kalau sudah terbentuk begitu ya udah ngerti ya nggak kemana gitu. Jadi Syutonya itu sudah tahu udah jalurnya, oh ini bener ya udah satu, nggak kanan kiri lagi istilahnya gitu. Jadi bener-bener begitu ditauin bener-bener langsung udah mantap ya? Ya sering diskusi, sering ini kalau ngelirik-ngelirik dalam arti kalau misalnya masih main, saya juga orangnya juga suka traveling, mau main. Kalau zaman dulu, kalau anak-anak sekarang mungkin ke mall ya, kafe apa-apa. Dulu nggak ada kafe, nggak ke mall gitu. Lebih kepada kegiatan aktivitas outdoor gitu. Jadi, ayo tamasya kemana, piknik, kemah atau apa gitu. Ini berarti ngajak muda-mudinya bareng untuk ke kayak traveling gitu ya? Iya. Tapi waktu itu saya karena masih sekolah, jadi saya nggak lebih kepada di semennya, jadi lebih kepada di dunia saya sekolah gitu. Tapi bareng muda-mudi tahu pada waktu itu atau enggak? Oh masih belum. Enggak, jadi dulu tuh malah nggak ada muda-mudinya seperti sekarang, sudah ada wadahnya, ayo diskusi bareng, ada enggak ada, jadi tidak ada. Belajar jadi sendiri. pribadi belajar sendiri ke mana sendiri berarti? Iya. Banyak apa gitu. Tauingnya kan masih ke tempat suku, sudah di tauing udah baca sendiri, nyari sendiri, baca sendiri, tahu sendiri, coba. Makanya sekarang udah muda ini wah enak banget, sudah ada tempatnya, kalian bisa dengan teman diskusi, Syuto tuh gimana, senior masih bimbing, wah enak banget. Dulu kan nggak ada, taupan satu pun nggak ada. Harus ngerti sendiri. Bener-bener waktu itu suku yang berjuang banget ya, kita setelah ditauin ya udah masing-masing di rumah. Jadi kalau ada nggak ngerti, tulis surat ke sukunya. Tulis surat kirim ke suku nih. Dan suku selalu menjawabnya. Balasnya berapa lama? Oh cepat, suku sangat ini benar. Beliau ada mesin ketik, tapi beliau dengan tulisan tangan kirim surat. Wow. Jadi kita kayak wah, bukan surat cinta tapi surat dari suku. Aduh ini jawabannya apa? Lagi bingung gitu ya. Itu suku cepat sekali. Begitu sampai dia langsung balas, langsung kirim. Lewat surat pos itu ya bro? Pos, iya pos. Coba zaman itu seperti itu. Sekarang udah ada WA, kayaknya lebih instan ya. Iya enak banget. Tapi kayaknya jarang yang tanya kalau sekarang. Nah itu kan aneh kan. Seperti itulah. Nah AI, kalau AI ini masa-masa sulitnya menjadi Cammenvuren nih, boleh nggak cerita-cerita dikit AI? Kasih bocoran lah. Nah kalau sekarang pemahamannya setelah berkeluarga, kebenaran saya juga pasangan dari Cammenvuren, tentu saja ya adalah suka dukanya gitu ya. Tapi bagi saya ini kita sudah komitmen gitu ya.
dijalani aja gitu, jalani aja. Ada masa-masa yang sulit gimana kita harus bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab ini tentu di Sumen dan organisasi kita udah begitu banyak ya. Tokoh-tokoh juga banyak gitu yang kita harus pikirkan untuk kebaikan semua organisasi ini berjalan dengan baik gitu. Apa yang sudah ditinggalkan oleh suku kita ini kita harus tata, bimbing gitu, semuanya ini harus maju serentak, rata, nggak boleh ada yang timbang, wah ini yang menonjol, ini enggak. Nah itu aja yang sulit ya. Jadi masih perlu dipikirin semua gitu. Itu aja yang sulit. Enggak, maksudnya enggak pernah ngomel sama Cangben. Duh capek nih. Kayak gitu. Duh males nih, bosen lah. Kayak gitu. Apa pernah nih Ai merasa bosen, capek atau gimana gitu? Kalau bosen ya enggak lah. Masa kalau bosen kan masa diganti? Nggak boleh gitu ya. Enggak gitu. Kalau merasa capek, capek bukan di fisik ya, lebih kepada aduh masih berpikir terus bagaimana ingin mengembangkan ini semua gitu ya, teman ini gitu ya, baik di Sumen maupun organisasi gitu. Itu bentuk support AI ya gitu. Nah itu aja yang capek di pikiran lah ya, mungkin kalau fisik enggak lah. Berarti harus sama-sama saling mendukung ya, ya betul, betul. Juga AI sama-sama saling support supaya sama-sama saling kuat ya. Iya, jadi kalau pas lagi down ya udah yang hibur gitu ya. Kalau AI lagi ini ya udah saling lah pokoknya gitu. Nggak pernah downnya berdua gitu, nggak pernah AI. Ya, semoga enggak. Aduh, kalau dua-duanya down kan. Soalnya kalau dua-duanya down nanti liburan bareng healing-healing. Oh iya, nah itu. Saya bilang aduh healing istilahnya, anak muda healing gitu ya, udah healing kita healing sendiri gitu. Liburan gitu ya main-main ke Surabaya. Iya makanya udah waktu mitanya harus banyak gitu ya. Nggak, ini sebenarnya apa ya, mindset kita kalau kita mengerti tujuan besar, tujuan hal yang prinsip itu kita mengerti, tentu kita akan jalankan. Nah kita udah tahu kan bahwa kita tahu tanggung jawab, tahu tujuan arahnya kemana. Jadi satu tugas atau apapun jangan dibuat beban. Sama seperti syuto kita. Kalau kamu syuto merasa beban terus gimana? Masa kita ya udah putus dong, berhenti sampai ini bosen saya kan, enggak kan? Kita lanjut kan? Kan masa gitu syutonya kan enggak. Sama seperti kita tetap berjalan. Nah semua itu harus bisa menikmati, mindsetnya dibenerin, terus kita bisa enjoy. Curan. Nah semua ini mengalir dan tidak jadi beban. Nah itu proses syuto kita juga. Nah kalau sudah nggak ada beban, semua mengalir kan semua enak. Itu. Nah Ai, kalau ngomong-ngomong bicara masalah mindset nih Ai, gimana nih Ai ini sampai punya komitmen sama mindset yang tepat? Ada nggak saran untuk mudah-mudahan kita? Dalam hal apa ini? Jadi terutama untuk Semen ya ini kan benar-benar berkomitmen berdua sama Cangben, terus mindsetnya juga harus kan sempat bilang kalau mindsetnya harus dibenerin dulu. Gimana sih cara membenarkan kita punya mindset ini? Apa mungkin ini sering baca quotes atau baca buku kuning apa seperti itu ya mungkin ya? Iya pasti, tentu saja. Makanya ini kalau anak-anak yang muda-muda ini banyaklah belajar, banyaklah membaca ya, bukan hanya sekedar quotes. Quotes semua baik, semua ya, memberikan satu motivasi, satu pandangan yang baik, kata-kata bijak itu dibaca, tapi bukan hanya sekedar diketahui, dibaca doang, tapi bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Nah itu akan otomatis pelan dan pasti mengubah mindset kita. Tentu saja Ai nggak bisa, wah kok bisa begitu, ini ada prosesnya. Makanya mungkin Ai tahu lebih lama dari kalian. Ini proses bagi Ai. Ai dulu juga bandelnya ya ada, nakalnya iya gitu kan, terus protesnya ya iya gitu. Tapi inilah proses syuto kita juga. Jadi mindsetnya pelan-pelan otomatis. Jadi harus banyak belajar, banyak baca, lalu tintau. Lalu ajarannya dari Tauco kita ini
gimana supaya saya terbentuk karakternya, mindsetnya ini sesuai dengan ajaran Sutawita. Nah itu yang penting. Berarti AI di rumah banyak kayak buku-buku sama quotes ya? Oh iya, buku-buku udah pasti itu karena sudah hobinya berdua juga. Teman kita suka baca buku. Boleh dibagi ya nanti. Boleh. Quotes-nya terus bukunya apa yang dibaca, siapa tahu mudah-mudi ini mau meniru juga kan lebih bagus supaya komitmen untuk taupan lah terutama ya. Kita nggak ngomong untuk kaisang, maksudnya kita nggak ngomong untuk skala besar untuk taupan dulu. Jadi kita ini supaya bisa benar-benar kita untuk taupan. Nah itu mungkin AI kalau boleh kapan lah sharing-sharing quotes-nya sama sharing-sharing judul bukunya supaya kita juga banyak belajar ya. Ya bukunya nggak ada spesial gimana ya. Yang penting gini intinya kita jangan berhenti untuk belajar ya. Lalu satu perubahan itu jangan alergi dengan satu perubahan. Kalau perubahan itu menjadi kita lebih baik, kualitas kita lebih baik, kenapa enggak gitu. Ambil nilai-nilai yang baik gitu. Seringkali kalau AI lihat kan anak-anak sekarang ini lebih semua ingin instan, nggak mau repot, nggak mau belajar. Lalu ada satu perubahan itu kayaknya alergi dulu gitu, nggak bisa menerima satu perubahan gitu ya. Tantangan harusnya, satu perubahan itu tantangan. Kalau kamu bisa mencapai, itu kan luar biasa, itu kan jadi prestasi kamu gitu. Nah kadang kan kalau untuk masalah perubahan ya mudah-mudi ini kan takut untuk berubah. Kita kan soalnya ketika lihat ini ada perubahan, kita ini nggak tahu ini ke arah yang baik atau ke arah yang jelek. Nah caranya memilah-milah ini gimana? Wah mau berubah takut salah jalan. Kebanyakan kalau mudah-mudi sekarang nih kayak takut gitu loh, untuk jalan itu udah takut karena takut ke arah yang salah. Ya jangan takut lah, semua itu harus dimulai, kan ada kata-kata satu perjalanan itu dimulai satu langkah awal kan gitu. Kalau kamu nggak melangkah terus gimana sampainya gitu. Mengenai di tengah jalan jatuh bangun itu biasa gitu ya. Jadi jangan takut dulu, harus ada keberanian untuk melangkah. Nah mengenai jatuh bangun ini proses juga. Nanti kalian akan matang di situ, akan menemukan sisi-sisi. Oh ini nilai-nilai yang baik yang harus kita ambil gitu. Langkah dulu deh. Jadi gitu. Sebenarnya kesalahan itu juga bagian dari sebuah proses ya? Ya pasti. Ya kan, kematangan itu juga dari proses itu tadi. Kita belajar jatuh bangun itu biasa gitu ya. Ya jadi kayak mungkin lebih tepatnya jangan takut untuk mencoba ya. Iya betul. Nah itu kan tadi mungkin sekilas pertanyaan tentang susahnya jadi Cangmen Buron, suka dukanya juga. Kalau boleh nih Ai juga sharing tentang apa sih senengnya jadi Cangmen Buron atau apa momen-momen kegembiraan jadi Cangmen Buron nih? Apa ya? Bagi saya begini, kalau tadi saya mengatakan kita berjuang atau apa gitu, saya dari dulu itu memang memberikan satu perhatian khususnya untuk generasi muda, karena generasi muda ini penerus ya untuk semen organisasi kita yang sudah kita jalankan. Mungkin separuh waktu kita juga udah tercurah di sana. Pinginnya sih harapannya juga untuk muda-mudi ini akan melanjutkan ini semua. Tapi tentu perlu persiapan, kematangan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau suka itu, wah saya bangga banget kalau sekarang misalnya, wah yang sudah lulus WAI-nya itu ternyata masih anak-anak muda baru 16-17 itu sudah WAI 1. Kalau zaman dulu itu aduh saya Siuto umur 20-30 itu baru WAI 1 gitu. Nah ini kecepatan ini kan berbeda. Zaman AI itu 30 itu baru WAI 1. Ya kan? WAI 2 jangan tanya, seterusnya itu sudah dibilang kita tuh senior. Tapi anak-anak sekarang ini dengan kecepatan kalian kalau memang mau sungguh-sungguh 16-17 itu WAI 1. Itu satu prestasi loh. Dia gampang ya, jadi harus bisa dihargai. Ini kalau benar-benar ya, bukan WAI itu katrolan. Tidak, kita jadi gini, kalian kalau sudah menyandang ini semua, tunjukkan dengan kualitas kalian. Nilai kalian itu memang pantas. Oh WAI 1 begini, WAI 2 kalian di usia ini, itu ada prestasi ininya gitu. Nah itu yang luar biasa. Nah itu bagi AI bangga banget. Kegembiraan tersendiri ya, anak-anak kita, aduh begitu cepat majunya gitu. Itu aja.
Nah, pertanyaan terakhir nih Ai dari kita. Ai, kalau boleh tahu rencana Ai ke depannya, juga harapannya ya Ai untuk muda-mudi ini apa sih Ai? Rencananya, harapan juga. Ya, rencananya sih memang yang itu tadi ya, jadi program di pusat itu kita ingin memberikan satu wadah tadi, lebih fokus di muda-mudinya untuk selalu tumbuh belajar gitu apapun. Lalu yang dipentingkan juga karena Syuto ini kita waren ya, jadi AI pinginnya juga lebih mengenalkan budaya kita, sejarah gitu ya, filsafatnya gitu. Mungkin dari kalian akan aduh sejarah filsafat kayaknya jauh gitu, jangan gitu ya. Kita mencoba dengan formatnya bagaimana untuk kita itu mencintai gitu, karena kita itu tidak terlepas dari sejarah dan budaya gitu. Kita orang waren, orang timur ya, jangan bergeser, jangan boleh modern. Tapi kalau kita terus akhirnya bergeser ke western, terus akhirnya yang nggak jelas itu budaya bukan budaya kita, masa seperti itu gitu. Nah, kita harus kembali ke sana. Kita harus bangga sebagai waren, leluhur kita ya, apapun peninggalannya. Kalau kita kita melihat sejarah bagaimana banyak pahlawan, tokoh-tokoh, bahkan banyak sekali juga tokoh-tokoh Tao itu yang bukan apa ya, sebagai tokoh pahlawan ini yang luar biasa gitu loh perannya. Kita belajar dari sana, itu sudah luar biasa gitu. Nah, itu yang AI rencanakan untuk muda-mudinya, untuk lebih menjiwai, lebih kenal gitulah. Nah, tapi kalau muda-mudi ini kan biasanya kalau terutama belajar sejarah zaman dulu ini kayak apa ya, malas gitu loh, tidak tertarik. Mungkin ada nggak sih langkah-langkah yang udah siapin untuk supaya muda-mudi ini lebih tertarik, apalagi belajar tentang filsafatnya, terus habis itu juga dewa-dewinya. Ada nggak sih langkah-langkahnya yang udah akan dijalankan ke depannya? Iya, kita rencananya memang pengertian dari tausiah maupun sejarah filsafatnya, budaya ya, lalu dikemasnya dengan sangat sederhana dulu, tapi kita ambil dari poin-poin nilainya gitu ya. Lalu saya nggak mau juga dari muda-mudi kita itu akhirnya bergeser jauh banget, dimana kalau kita tahu budaya di luar sana yang itu tidak membangun ya, sepertinya merusak juga gitu ya. Misalnya mau happy, nah itu banyak istilah, mau apa healing lah, mau sekarang zamannya apalagi ini yang suka semua di awang-awang, dan itu kan merusak ya mental dari anak-anak muda gitu, tidak sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan kita bisa banyak belajar dari sejarah, cerita-cerita sederhana kehidupan itu ajaran Tao kita udah masuk di dalam keseharian kita ya gitu. Misalnya sekarang hidup sederhana gitu, penting nggak? Nah, mungkin anak-anak akan mengatakan waduh nggak zaman dong, sekarang harusnya ya udah gadget, mall itu harus kayaknya, pleasure itu harus ini, bukan seperti itu ya. Tapi kita belajar dari leluhur kita gitu. Nah, ajaran Tao kita juga seperti itu ya kan. Lao Tzu pun juga mengatakan hiduplah sederhana, hemat, itu ajaran Tao kita. Kenapa kita nggak mau belajar ke sana? Kalau gitu. Sekarang beda deh ikannya. Kalau bisa sekarang HP-nya iPhone, ya. HP-nya iPhone, laptopnya MacBook. Iya, nah terus kalau tidak tercapai, terus kalian kan, waduh, kayaknya nggak sesuai hidup rasanya gimana gitu ya. Terus yang miris lagi, dengan mudahnya mengakhiri hidupnya, kayaknya dunia udah nggak, kalau nggak tercapai itu mereka itu nggak survive banget gitu. Kayak runtuh gitu ya. Runtuh kan, down dan sebagainya. Baru seperti itu, coba bayangin. Nah itu yang kalau AI perhatikan sangat memprihatinkan ya gitu. Nah ini saya pinginnya sih anak-anak muda Tao kita harus siap kuat, nggak seperti itu, karena ajaran Tao kita luar biasa harusnya ya digali. Nah, iya ada nggak pesan-pesan untuk muda-mudinya ini, maksudnya saran atau apa gitu? Ya sarannya sebagai muda-mudi Tao banyaklah belajar untuk selalu tumbuh,
jangan takut satu perubahan. Kehidupan ini memang perlu proses ya, gitu. Selalu belajar, selalu menyesuaikan keadaannya tanpa kehilangan jati dirinya, gitu ya. Dan syutaunya juga prinsip-prinsip yang sudah diajarkan oleh guru kita harus jalankan, harus bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Itu aja supaya kita menjadi muda-mudi yang tangguh. Ya, jadi kita sebagai muda-mudi sekarang harusnya kita ini lebih punya komitmen, juga lebih usaha, lebih getol. Jadi jangan mudah pantang menyerah, jangan mudah menyerah, mungkin gitu ya, ya maksudnya. Ya, Oke, Ai. selalu ini ya, tetap tangguh lah gitu, tetap belajar untuk maju gitu ya. Ya, tidak terasa kita udah berbincang-bincang cukup lama dengan Cang Menfuran. Terima kasih kepada Cang Menfuran atas waktu yang telah diberikan di tengah-tengah kesibukan. Juga terima kasih kepada seluruh teman-teman podcast, juga seluruh teman-teman yang telah setia menyaksikan acara My Journey. Oke, jangan lupa ya like dan subscribe untuk My Journey. 谢谢。